Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Dwi Avianita, NIM 323 dari kelas 6 PGSD A2 Unisnu Jepara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kolokium Matematika SD yang diampu oleh Ibu St. Triani MPD. Berikut saya akan mereview jurnal dengan judul Melatih Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi dalam Pembelajaran Matematika pada Siswa Sekolah Dasar dengan penulis Arini Ulfa Hidayanti. Nama jurnal publisher yaitu Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar. Tahun pembuatan jurnal yaitu 2017 dengan halaman 2 volume 4. Latar belakang pada jurnal ini yaitu mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih baik, salah satunya dengan cara memperbaiki mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam UU nomor 20 tahun 2003 yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan cita-cita dari tujuan pendidikan ini, maka sebagai pendidik harus memiliki terobosan yang dapat membawa siswa ke arah yang lebih baik seperti dalam pembelajaran, khususnya hal ini pembelajaran matematika. Matematika selama ini menjadi momok para siswa yang menganggap bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit, penuh rumus, dan penuh angka. Hal ini menjadi PR bagi pendidik agar pembelajaran yang disajikan harus menyenangkan namun memberikan efek kritis dan kreatif bagi setiap siswa. Peran penting keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam pelajaran matematika terletak pada proses pembelajaran. Siswa akan terbiasa berpikir kritis dan kreatif, baik dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Permasalahan yang terjadi selama ini, guru masih bingung bagaimana melatih siswa sekolah dasar untuk dapat berpikir tingkat tinggi. Guru dalam kelas memiliki peran penting dalam mengatur dan memotivasi siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Tujuan penelitian ini yaitu melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Sampel pada penelitian ini ditujukan untuk siswa sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, menggunakan data primer, kajian pustaka atau studi literatur untuk mencari penyelesaian dan permasalahan yang diangkat ke dalam judul penelitian. Hasil penelitian itu sendiri yaitu menyatakan bahwa siswa SD dalam pembelajaran masih membutuhkan bimbingan dan membutuhkan alat bantu dalam merealisasikan konsep yang dipahaminya. Peran guru sangat penting bagi siswa, bukan hanya mengerjakan suatu pelajaran saja, namun juga membimbing dan memberikan keteladanan yang baik. Dari perkembangan kognitif siswa, sekolah harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa sehingga pada akhirnya dapat menunjukkan kualitas diri siswa. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan yaitu siswa juga membutuhkan lingkungan yang mendukung pembelajaran mereka. Tingkat perkembangan anak SD juga memiliki dunia sendiri yang harus dimiliki dari kacamata anak-anak. Anak SD lebih cenderung menyukai permainan yang menarik dan menantang karena pada usia ini rasa ingin tahunya sangat besar sehingga semuanya ingin dicoba. Oleh sebab itu, peran guru, orang tua, dan lingkungan sangat penting dalam memberikan contoh yang baik dalam bersikap dan bertindak di hadapan anak-anak SD atau MI. Berpikir tingkat tinggi terjadi ketika seseorang memperoleh informasi baru dan disimpan dalam memori dan saling berkaitan atau menata ulang atau memperluas informasi tersebut untuk mencapai tujuan atau menemukan kemungkinan jawaban dalam kondisi yang membingungkan. Beberapa motivasi yang dapat dilakukan guru di kelas yaitu yang pertama, membuka pelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada HOTS untuk mengawali diskusi dan debat. Yang kedua, mengakhiri pelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan HOTS yang digunakan sebagai alat penilaian. Yang ketiga, menempatkan aktivitas brainstorming pada pertengahan pelajaran untuk mendorong siswa menemukan ide dan berpikir kreatif. Yang keempat, memberikan tugas berbasis open-ended
sebagai pekerjaan rumah untuk mengetahui kreativitas dan pemahaman mereka terhadap pelajaran yang sudah dipelajari. Beberapa strategi menurut King, Godson, dan Rohani yang dapat digunakan dalam kelas. Yang pertama, pembelajaran secara khusus berpusat kepada siswa. Selanjutnya, pembelajaran yang memberikan kesempatan pengulangan, elaborasi organisasi, dan metakognisi. Yang ketiga, presentasi tidak lebih dari 15 menit dan disesuaikan antara proses menggali pengetahuan dan praktek dalam pembelajaran. Yang keempat, guru atau siswa menghasilkan pertanyaan, masalah baru, dan pendekatan baru, serta memperoleh jawaban yang belum dipelajari. Yang kelima, pemberian umpan balik secara langsung, spesifik, dan menginformasikan kemajuan siswa. Pembelajaran menggunakan diskusi, kelompok kecil, tutor sebaya, dan pembelajaran kooperatif. Dan yang terakhir, aktivitas dalam pembelajaran melibatkan tugas-tugas yang menantang keinginan siswa. Guru memotivasi siswa untuk mengerjakan tugas-tugas serta memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan siswa. Tujuan dari belajar matematika selain mendapatkan pengetahuan juga melatih kemampuan berpikir siswa, menggiring siswa agar memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, perlu proses dan keteladanan guru dalam membimbingnya. Kesimpulan dari jurnal yang saya sampaikan yaitu secara sadar tidak mudah guru dalam membuat dan melatih siswa berpikir tingkat tinggi, terutama dalam membuat soal-soal terbuka dan penggunaan kata tanya yang sesuai, karena tidak semua soal matematika bisa dibuat soal terbuka. Perlu bagi guru melatih diri untuk membuat soal-soal terbuka yang memadai. Hal ini dapat berpengaruh pada siswa untuk mendapatkan kelulusan dan yang berkompeten, kritis, dan kreatif. Guru juga perlu mengimplementasikan suatu pendekatan atau model pembelajaran yang mendorong siswa berpikir tingkat tinggi seperti pendekatan saintifik dan juga pendekatan problem-based learning. Kedua pendekatan itu didesain secara khusus untuk melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Kelebihan dari jurnal yang saya sampaikan, yang pertama, teori dalam model analisis yang digunakan sudah tepat. Yang kedua, abstrak yang dituliskan cukup menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, penulis detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Sedangkan kekurangan dari penulisan jurnal ini, penulis menuliskan jurnal ini menggunakan bahasa yang terlalu berbelit-belit. Yang kedua, penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.